Echo in positie. Leidsklei links op 10 uur. Ja, alsjeblieft. Delta in positie. Film dimulai dengan memperlihatkan kota Amsterdam yang damai. Kemudian kita diperkenalkan dengan Ilian Petrov, seorang warga negara Bulgaria yang sedang melakukan perjalanan dinas ke Belanda, dan sepertinya dia sudah sering mengunjungi negara itu. Bahkan resepsionis hotel pun mengenali wajahnya. Di kamar hotel, Petrov langsung minum obat karena dia punya penyakit jantung yang cukup parah. Lalu setelah itu, sebagaimana suami yang baik, dia memberi kabar kepada istrinya bahwa dia sudah sampai dengan selamat. Tapi di hari pertamanya itu dia cukup sial karena AirPods mahalnya tertinggal di kereta. Dan entah kenapa dia merasakan firasat yang buruk. Да. Що не си купуваш нови, бебче? Все пак ще си там известно време. Ядосвам се за слушалките си. Karena suaminya terdengar kesal, sang istri pun menyarankan agar Petrov membeli AirPod yang baru. Apalagi dia membutuhkannya untuk meeting dan urusan pekerjaan lainnya. Tanpa berlama-lama, Petrov pun mengunjungi Apple Store terdekat untuk membeli AirPods keluaran terbaru. Dan saat dia masuk, toko sedang ramai-ramainya. Tapi hal ini tidak heran karena di Belanda lebih banyak orang kaya daripada orang miskin. Jadi tempat seperti ini pun pasti ramai pengunjung. Tapi di balik keramaian itu ada sebuah truk makanan yang parkir di depan toko. Kemudian seorang pria yang sangat mencurigakan keluar dari sana. Pria itu lalu masuk ke dalam toko dan tidak berbicara sepatah kata pun meski sudah disapa oleh pegawai toko. Dengan mencurigakan dia mengambil sesuatu dari ranselnya dan tiba-tiba Iedereen op de grond. Niemand gaat naar buiten. Iedereen op de grond. Iedereen blijft liggen. Binnen blijven. Op de grond liggen. Allemaal op de grond. sontak Petrov dan semua pengunjung pun kalang kabut. Dan tidak lama setelah itu, dua orang polisi dikejutkan dengan suara tembakan dan jeritan para pengunjung. Sementara itu, seorang pegawai toko yang bernama Mingus berusaha mencari tempat persembunyian untuk para pengunjung yang terjebak di dalam. Sedangkan dua polisi tadi langsung mengamankan warga sekitar dan melapor ke kantor pusat. Di saat semua orang mencari tempat bersembunyi, Petrov justru mati langkah dan akhirnya menjadi sasaran si teroris yang mari kita sebut saja dia Amar. Di sini Petrov merasa sangat apes karena dia hanya datang untuk membeli AirPod tapi malah jadi sandera. Setelah mengikat tangan Petrov, Amar menunjukkan dirinya ke hadapan polisi dengan seragam militernya. Tapi tidak disangka-sangka di balik seragam itu ada bom yang terpasang. Sontak para polisi pun langsung melaporkannya ke pusat agar mengirimkan pasukan anti teror. Sementara itu, Amar menunjukkan senjata dan menembak kaca toko. Rupanya Amar melakukan itu untuk mengetes keamanan Apple Store. Dan ternyata toko itu memang dilengkapi kaca anti peluru yang tidak mudah untuk ditembus. Di lain pihak, kantor pusat langsung menghubungi anggota tim lapangan terbaiknya. Dan salah satu dari mereka adalah Letnan Winston yang sedang liburan bersama keluarga. Namun karena mendapat panggilan darurat, dia pun terpaksa harus pergi meninggalkan anak dan istrinya. Hier volgt een oproep voor alle eenheden. Niemand het Leidseplein meer op. Ik herhaal, het Leidseplein. Selain memanggil pasukan anti teror, kantor pusat juga menghubungi seorang investigator handal bernama Kis. Dia akan ditugaskan untuk membujuk Amar agar mau melepaskan para sandera. Di waktu yang bersamaan, Amar menyeret Petrov ke hadapan polisi sambil menodongkan pistolnya. Di sini Amar meminta kepada polisi untuk mendatangkan negosiator secepatnya. Tapi karena polisi tidak kunjung membawa negosiator, Amar pun nekat menelepon kantor pusat. Dia mengancam akan menghabisi Petrov jika polisi kerjanya lelet kayak di Konoha. Intinya dia hanya mau bicara kalau ada negosiator.
Hallo, hoort u mij? Hallo! Ja, ik hoor u. Ik hoor u. Van mij. Geen grap of alles gaat de lucht in. Onderhandelaar voor u te regelen. Dat is goed, jullie hebben nu mijn nummer, toch? Di sisi lain, Mingus yang masih bersembunyi di gudang meminta agar para pengunjung toko untuk tidak keluar karena sangat berbahaya. Dia kemudian meminjam ponsel salah satu pengunjung dan melaporkan situasinya pada polisi. Dia juga memberitahu bahwa masih ada banyak pengunjung yang tersandera di sana. Mendengar itu, polisi pun memintanya untuk tetap tenang karena pasukan anti teror akan segera datang. Oké, kan iemand jullie zien? Weet iemand dat jullie daar zitten? Ja, met een geweer. We proberen de situatie nu zo goed mogelijk in kaart te brengen. Weer het zicht. U kunt meekijken als je... Blijf kalm. Voor nu is het cruciaal. Di waktu yang bersamaan, Kis sang negosiator akhirnya tiba di kantor pusat. Sementara itu Winston dan pasukan yang baru sampai di TKP mendapat tugas untuk bersiap di posisi masing-masing. Kom op, go! Echo in positie. Leidsplein links op 10 uur. Ja, alsjeblieft. Welbare positie. Ketika hari sudah gelap, kantor pusat memanggil seorang negosiator yang bernama Lin. Di sini Kis menyerahkan tugas ini kepada Lin sepenuhnya dan dia akan membantunya dari belakang. Intinya tugas Lin kali ini adalah harus bisa membuat Amar keluar dari toko. Karena dengan begitu tim lapangan bisa menangkapnya. Gewoon naar buiten laten wandelen met die explosieven, dat is helemaal geen optie. Zet hem op. Kemudian kita diperlihatkan dengan Kapten Abe yang datang ke TKP untuk memimpin Winston dan tim lapangan. Sebelum ditugaskan menjadi kapten di pasukan anti teror, dia dikenal sebagai pasukan khusus terbaik di Belanda. Sementara itu, Lin dan tim negosiator sedang bersiap untuk bernegosiasi dengan Amar. Tapi saat ditelepon, Amar tiba-tiba memutus sambungannya untuk menunjukkan bahwa dialah yang mengendalikan situasi. Ketika Amar sedang menunggu panggilan berikutnya, Petrov yang kesakitan pun memohon agar dia diizinkan minum obat. Dan tidak disangka, teroris satu ini ternyata masih punya nurani dan langsung mengambilkan obatnya. Tidak hanya itu, Amar juga mengganti pengikat tangan Petrov dengan tali karena dia mengeluh kesakitan. Setelahnya, Amar menghubungi Lin untuk memulai negosiasi. Di sini, Lin memperkenalkan diri agar Amar mau memberitahu identitasnya. Akan tetapi, pria sangar ini tidak mudah tergocek. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, dia langsung meminta uang sebanyak 200 juta bitcoin. Ik wil 200 miljoen aan bitcoin. En Best een aardig bedrag. Aardig bedrag! wat jullie mij hebben aangedaan, is 200 miljoen. Jika polisi tidak bisa, maka Amar mengancam akan meledakkan toko Apple tersebut. Di sisi lain, Mingus dan para sandera masih bersembunyi di gudang. Namun karena frustasi, salah satu sandera malah menyalahkan Mingus dan menuduhnya sebagai antek Amar. Untung saja masih ada sandera yang waras dan membela Mingus. Petrov yang penasaran pun bertanya kepada Amar kenapa dia melakukan ini semua. Amar pun menjawab dengan menggebu-gebu bahwa dia ingin balas dendam kepada polisi dan pemerintah yang telah menghancurkan hidupnya. Di sini dia tidak memberitahu apa yang dilakukan pemerintah sampai-sampai bisa menghancurkan hidupnya. Tapi yang jelas Petrov bisa melihat amarah dari sorot matanya. Tak ingin banyak basa-basi, Amar pun melanjutkan rencananya dengan melakukan selfie bersama Petrov lalu mengirimkannya ke email resmi kepolisian. Kebetulan foto selfie itu diterima langsung oleh Kis dan setelah diperhatikan dengan detail, Kis curiga kalau bom yang dipasang oleh Amar adalah palsu. Dia pun meminta kepada Kapten Abe untuk melakukan identifikasi karena jika asli, maka bom tersebut bisa meruntuhkan satu gedung toko. Dan kalau palsu, maka tim lapangan bisa langsung menggerebeknya. Di lain pihak, Mingus dan para sandera mulai saling berkenalan untuk mencairkan suasana. Mereka juga berbincang tentang kehidupan masing-masing, walau nyawa mereka sedang berada di ujung tanduk. Sementara itu, Amar mulai muak dengan Lin yang selalu ngalor ngidul. Dia kembali menegaskan kalau pemerintah dan polisi harus membayar 200 juta bitcoin serta membiarkannya pergi ke luar negeri. Karena jika tidak, maka toko tersebut akan meledak beserta semua isinya. Mendengar itu, Lin pun berusaha tenang dan kembali menanyakan identitas Amar.
Akan tetapi Amar hanya memberitahu inisial namanya yaitu Double E. Di saat yang sama Kis mendapat laporan bahwa ada seorang sandera di lantai atas yang membuat postingan minta tolong di Instagram. Melihat itu dia pun memberi komando kepada Kapten Abe untuk melakukan penyelamatan sebelum Amar melihat postingan tersebut. In de Apple Store staat inmiddels al op meerdere websites en op de Boven het socials. gebouw zitten. Oké, die mensen moeten daar zo snel mogelijk Leg contact met de internetproviders. Tim lapangan pun segera menghubungi Mingus untuk menggambar denah toko sehingga mereka bisa masuk ke lantai atas tanpa ketahuan. Namun di lain pihak, Kis menemukan masalah di mana sandera yang membuat postingan Instagram tidak mau menghapus postingannya. Padahal itu bisa membahayakan sandera lain jika ketahuan oleh Amar. Dan ternyata sandera tersebut memang sengaja ingin pansos. Sontak Kis yang sudah hilang kesabaran pun langsung mengancam akan menjebloskannya ke penjara. Heb jij dat bericht over die mensen in de Apple Store gepost? Persoonlijk een arrestatieteam naar je toe die je met een zak over je kutten komt. Kis lalu menyuruh Lin untuk mendistraksi Amar dengan mengajaknya bicara. Dan pada saat itu juga Winston dan tim lapangan mulai menyusup lewat pintu belakang toko. Dalam perbincangannya kali ini Amar mulai terbuka kepada Lin. Dia memberitahu bahwa pemerintah dan polisi tidak pernah adil kepadanya. Bahkan dia pernah dipenjara padahal tidak melakukan kejahatan apa-apa. Di sini Amar menuduh pemerintah rasis karena memperlakukannya tidak adil hanya karena dia keturunan Surya. Sebagai negosiator yang baik, Lin pun menunjukkan simpati kepada Amar. Dan tanpa diduga, Amar pun mulai percaya kepada Lin sampai memberitahu nama aslinya. Mensen die om jou geven, daar ben ik zeker van. Double E. Zeg maar Ammar. Dengan cepat, tim penyelidik pun langsung mendapatkan informasi lengkap tentang Amar. Dan ternyata Amar memiliki riwayat gangguan jiwa yang cukup parah. Singkat cerita, Winston dan pasukannya berhasil masuk ke lantai atas dan diam-diam mengevakuasi sandera. Mereka pun buru-buru pergi sebelum Amar tahu. Berkat kemampuan Lin mendistraksi Amar, akhirnya Winston dan pasukannya berhasil mengevakuasi sandera dengan aman. Sekarang yang tersisa di dalam adalah Petrov, Mingus, dan 3 sandera lainnya. Tidak lama kemudian, istri Petrov menelepon dan Amar memperbolehkannya untuk bicara. Akan tetapi Petrov memilih diam karena dia tidak ingin istrinya khawatir. Waktu demi waktu pun berlalu dan Amar mulai gabut sambil menunggu transferan dari pemerintah. Dia pun akhirnya deep talk dengan Petrov. Di sini Petrov turut prihatin dengan Amar dan keluarganya yang selalu didiskriminasi. Tapi dia juga mengatakan kalau aksi yang dilakukan Amar sangatlah tidak bijak. Mendengar itu Amar tidak membalas apa-apa dan malah mengajak Petrov ngopi bareng. You want coffee? Di saat Amar sedang menyeduh kopi, Mingus tampak panik karena ada salah satu sandera yang sakit. Dia pun memberitahu tim lapangan untuk memanggilkan dokter. Tapi karena dokter tidak bisa masuk, akhirnya dia mendiagnosa penyakitnya lewat telepon. Sementara itu, Lin kembali mengalihkan perhatian Amar agar Mingus tidak ketahuan. Ja, Beb heeft gelijk. Oké. Di waktu yang bersamaan, salah satu sniper tidak sengaja membidik Amar dengan laser. Sontak Amar pun langsung menggila dan mengancam akan menghabisi Petrov. Di sini Lin berusaha menenangkannya, tapi Amar tidak mau mendengarkan. Dia sudah tidak percaya lagi dengan Lin dan ingin ganti negosiator. Fuck you. Ik wil man als onderhandelaar. Ik wil zakelijk. Mendengar itu, Lin dan tim negosiasi pun kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa menebak isi pikiran Amar. Apalagi dia memiliki riwayat sakit jiwa dan pernah masuk RSJ Menur. Kalau tidak ditangani dengan benar, Amar bisa membahayakan nyawa semua orang di sana. Oleh karena itu, salah satu rekan Lin memintanya untuk mengganti negosiator sesuai keinginan Amar. Tapi Lin merasa bahwa dia masih bisa membujuknya. En dat is ook meteen de reden dat hij jou niet meer wil. Een half uur. Dat ik niet zou overleven.
Pada akhirnya rekan Lin mengambil alih negosiasi, namun bukannya membaik, Amar malah semakin murka karena uangnya masih belum ditransfer. Dia pun langsung menghitung mundur dan siap meledakkan bom. Mendengar itu, para negosiator pun mencoba mengalihkan perhatiannya. We zijn druk mee bezig, echt waar, wat ik zei. Je wil een auto op de vlucht hebben. Wat wordt die... Di sini para negosiator bertanya mobil apa yang diinginkan Amar untuk kabur, dan Amar pun mengatakan kalau dia ingin kabur dengan limusin warna hitam. Sementara itu, setelah Amar mengajukan permintaan, Petrov tiba-tiba marah karena dia sedang dehidrasi dan butuh air minum. Tapi bukannya dikasih aqua, dia malah ditawari Red Bull yang tidak baik untuk jantungnya. Вместо вода искаш шибана ли? Just shoot me. Setelah mempertimbangkannya, Amar pun meminta air minum kepada polisi karena dia tidak ingin ada yang mati sebelum permintaannya dikabulkan. Polisi pun mengirimkan air menggunakan robot agar tidak ada kontak langsung dengan Amar. Namun dari sisi yang lain, Winston dan para sniper sudah siap untuk meringkusnya. Lalu ketika hendak mengambil air minumnya, Petrov melihat sebuah celah dan tanpa pikir panjang dia pun langsung melarikan diri. Berkat Petrov, Amar pun terkapar di tengah jalan setelah ditabrak oleh Winston. Melihat aksinya itu, Kapten Abe pun memberikan pujian dan dia menjamin kalau Winston akan mendapat medali penghargaan. Selagi tim lapangan menjinakkan bom Amar, Petrov mendapatkan perawatan medis karena kondisi jantungnya semakin melemah. Setelah itu Winston menenangkan Petrov yang mengalami trauma, dan agar kondisinya membaik, dia pun membawanya ke kantor polisi terdekat untuk beristirahat. Di waktu yang bersamaan, tim penjinak bom sudah mempersiapkan peralatan untuk melepas peledak di tubuh Amar. Sedangkan tim yang lain mulai mengevakuasi Mingus dan semua sandera yang tersisa. Niet nodig. Heeft u pijn? Deze kant op. Klopt u? Goed. Di sisi lain, Lin justru merasa kecewa karena gagal dalam negosiasi. Namun, Kis berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau Lin sudah bekerja dengan baik. Dan yang terpenting, semua sandera berhasil diselamatkan. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian berterima kasih kepada Mingus yang sudah memberikan informasi selama proses penyelamatan. Dan setelahnya kepolisian pun mengantarkannya pulang. Namun seketika Mingus tiba-tiba menangis haru karena dia masih selamat. Keesokan harinya, kota Amsterdam kembali damai seolah tidak terjadi apa-apa. Di lain pihak, Winston pulang menemui istri yang sudah menunggunya dengan risau. Sedangkan Petrov diantarkan ke hotel setelah semuanya selesai. Di kamarnya, Petrov masih mengalami trauma berat karena dia berhadapan langsung dengan Amar. Dan untuk menenangkan diri, dia pun mendengarkan lagu menggunakan AirPod baru yang dia beli seharga nyawa. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar agar menghentikan segala tindakan rasis dan ujaran kebencian, agar dunia ini bisa setenang air di bak kamar mandi kalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Berikan kritik dan saran kalian agar video dari saya bisa lebih baik ke depannya. Dadah.